Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Kita masih di pembahasan sholat id dan insya Allah ini pertemuan keempat tentang sholat id dan terakhir. Kita akan keluar dari masalah-masalah yang beliau sebutkan dalam pembahasan sholat id. Di pertemuan terakhir kita menyinggung pembahasan dan permasalahan ketika seorang itu luput sholat id bersama imam. Kita sebutkan ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia ganti sholat seperti sholatnya imam. Itu 2 rakaat dengan cara yang sama. Ada juga yang mengatakan dia sholat 4 rakaat. Tapi kita pastikan yang kuat tentunya jika memang dia luput, dia boleh menggantikan sholatnya dengan sholat seperti imam. Kemudian masalah berikutnya, dan ini kita mulai pembahasan hari ini. Dan ini kita sudah singgung juga ketika kita bahas hukum seputar safar. Yaitu apakah wajib sholat id bagi musafir? Dan apakah kalau dia sholat sah enggak sholatnya? Dalam masalah ini kata Imam Ibn Rajab, wala khilafa annahu la tajibu ala ahlil qura wal musafirin. Tidak ada perselisihan sebenarnya bahwasanya sholat itu tidak wajib bagi musafir. Tidak ada silang pendapat bahwa sholat itu tidak wajib bagi musafir. Hanya saja para ulama berselisih apakah kalau dia sholat ikut, misalnya dia sedang safar. Ada orang sholat id, dia ikut sholat id, apakah sah? Itu saja yang diperselisihkan. Kalau akan wajibnya sholat id bagi musafir, tidak ada silang pendapat. Tidak ada kewajiban baginya. Sebagaimana telah berlalu pembahasan Jumat. Kita sudah bahas bahwa tidak wajib sholat Jumat bagi musafir. Nah, ini sama dengan sholat Jumat. Kan kita bilang waktu di sholat Jumat, kalau musafir ikut sholat Jumat sah. Walaupun tidak wajib baginya. Sah sholatnya. Nah, sama juga musafir. Musafir kalau dia ikut sholat id bersama imam, bersama orang mukim, sah sholatnya. Hanya saja tidak wajib. Pertanyaannya, kenapa tidak wajib sholat id bagi musafir? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah,
Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau berkata, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusafir asfaron katsira. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersafar dengan safar yang banyak. Terus beliau katakan, walam yangkul anhu ahadun qat. Tidak seorang pun yang menukil darinya annahu shalla fis safari, bahwasanya dia sholat di safar, la jum'ah wala id. Beliau tidak sholat Jumat di safar, tidak pula sholat id di safar. Bal kana yusalli rok'atain fi jami'i asfarihi. Ini faedah bagi kita, untuk kita ya. Terkait dengan safar. Bahkan kata beliau Nabi SAW kalau safar itu beliau selalu sholat 2 rakaat pada seluruh safarnya. Yang mana Nabi SAW kalau kita melihat sejarah beliau telah berperang lebih dari 20 kali perang selama beliau di Madinah. Artinya kalau perang kan berarti safar. Lebih dari 20 kali peperangan disebutkan di Sirah Nabawi. Dan beliau telah berumroh 3 kali. Selain umroh terakhir, umroh haji wada. Dinukil bahwa Nabi SAW dalam safar perang, safar umroh, beliau tidak pernah sholat genap dalam safarnya. Selalu duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Tidak pernah sholat genap sampai kembali ke Madinah. Ini dinukil. Iya. Dan tidak pernah sholat id ketika safar. Tidak pernah juga sholat Jumat ketika safar. Ini Nabi kita Muhammad SAW dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tentunya penukilan ini setelah penelitian yang panjang dari beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan apa yang dinukil dari Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu kita katakan seperti tadi, kalau ada yang sholat id sah. Sah sholatnya. Kemudian pembahasan berikutnya. Ini sekarang kita mau bahas penutup dari sholat id ini. Yaitu permasalahan takbir pada id. Kita bagi Idul Adha dan Idul Fitri. Hukum takbir yang nanti kita akan sebutkan apa lafadznya. Hukum takbir pada Idul Fitri. Sebagian ulama mengatakan seperti Sa'id ibn al-Musayyab, Urwah ibn Zubair, demikian pula Daud ad-Dhahiri rahimahumullah menukil bahwa bertakbir dengan lafaz-lafaz takbir nanti pada sholat Idul Fitri wajib. Artinya kalau ada orang tidak bertakbir, yaitu dengan lafaz-lafaz nanti, misalnya dia mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Atau dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Atau dengan lafaz-lafaz yang lain nanti kita akan sebutkan insya Allah. Apa hukum dia takbir dan takbir itu? Sebagian ulama seperti tadi yang anda nukil bilang Sa'id ibn al-Musayyab, Urwa ibn Zubair, Daud ad-Dhahiri. Mereka mengatakan adalah wajib. Wajib seorang itu bertakbir pada sholat Idul Fitri. Ketika keluar. Dan nanti kita akan sebutkan kapan mulainya dan kapan awalnya itu takbir. Insya Allah. Mereka berdalil dengan ayat. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah terkait dengan takbir Id. Terkait dengan puasa Ramadan.
Walitukmilul iddah, hendaklah mereka menyempurnakan bilangan puasanya. Setelah itu walitukabbirullah, dan hendaklah mereka bertakbir kepada Allah. Kata mereka ini perintah. Perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ini katanya. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa bertakbir pada hari Idul Fitri itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Iya. Apa dalilnya? Sama, dalilnya ayat tadi. Yang disebutkan oleh mengatakan apa? Wajib. Ia mengatakan wajib. Hanya saja kenapa bilang tidak wajib? Malah keumuman ulama madhab berpandangan sunnah. Kata mereka, karena di dalam ayat tadi itu sebenarnya ada awalnya. Kalau kita langsung baca seperti tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum, ini memang terkesan wajib. Tapi coba kita baca ayat sebelumnya. Sebelum ayat itu Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Baru walitukmilul iddata walitukabbirullah. Lihat. Jadi kita tidak boleh potong. Kan ini satu ayat yang utuh. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Dan agar supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa dan bertakbir kepada Allah. Ini yang diinginkan adalah kemudahan. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini Allah mengabarkan tentang keinginannya. Allah ingin kita bertakbir. Bukan perintah wajib bertakbir. Tapi Allah ingin kita bertakbir di hari itu. Ketika dibilang ingin, itu kan bukan hal yang diwajibkan. Tapi Allah inginkan itu. Allah anjurkan, Allah sunnahkan. Dan pendapat mayoritas tentunya itu yang benar. Itu yang sahih. Pendapat mayoritas ulama madhab. Iya. Kemudian berikutnya, kapan mulai takbir pada Idul Fitri? Disebutkan oleh mayoritas sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka, bahwasannya takbir Idul Fitri itu dimulai dari subuh. Setelah sholat subuh sampai keluar imam. Dimulai awalnya itu adalah setelah sholat subuh atau ketika berangkat ke lapangan. Itu awalnya. Itu kalau mayoritas. Ulama rahimahumullah dari kalangan sahabat. Demikian pula tabi'in dan setelah mereka. Sebagian ulama seperti Sa'id ibn Musayyab juga. Dan Imam Syafi'i. Ini yang belum pegang. Serta para pengikut dari Imam Syafi'i. Bahwa takbir itu, takbir dalam sholat id. Dimulai ketika terbenam matahari di akhir hari Ramadan. Misalnya ini tanggal 29. Sebentar lihat hilal. Di malam itu mulai takbir. Atau kita puasa sampai 30. Iya kan? Kalau tertutup. Di tanggal 29 tertutup hilal. Dengan awan. Mendung misalnya. Maka kita akan berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Kapan takbirnya? Saat matahari terbenam di hari ke-30. Setelah sholat maghrib. Itu awal takbirnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan ini yang kuatnya. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Padahal Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah madhabnya Hambali. Tapi belum pilih ini Syafi'i. Ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
Kenapa? Dalilnya ayat tadi. Kan Allah katakan, walitukmilul iddata, dan hendaklah mereka menyempurnakan bilangan Ramadan, walitukabbirullah, dan hendaklah mereka bertakbir pada Allah. Artinya ketika sudah sempurna bilangan puasa, bertakbir. Sekarang pertanyaannya, kapan sempurna Ramadan? Kapan kita dianggap selesai dari puasa? Di hari terakhir di bulan Ramadan, kapan? Ketika matahari terbenam. Ketika bulatan matahari itu terbenam di bawah permukaan laut, maka sudah sempurna puasa kita. Sudah sempurna puasa kita. Dan ini pendapat insya Allah yang lebih kuat. Ya, wallahualam dengan dalil yang disebutkan tadi. Adapun pendapat pertama yang mengatakan ya hal itu diawali setelah sholat subuh atau ketika keluar ke lapangan, mereka berdalil dengan asar dari sebagian sahabat, hanya saja tidak sahih dari sahabat kecuali dari Ibnu Umar saja. Tidak ada yang sahih penukilan dari sahabat kecuali dari Ibnu Umar yang menganjurkan takbir itu ketika keluar ke lapangan, ketika keluar ke lapangan. Iya. Kemudian kapan berakhirnya takbir pada sholat Id Fitri? Ya, awalnya tadi ada mengatakan setelah sholat subuh ketika ke lapangan. Dan yang kuat tadi pendapat Imam Syafi'i karena berdalil dengan ayat. Ya, ketika matahari terbenam atau malam Id. Atau di malam Id dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Sekarang kapan berakhirnya takbir sholat di sholat Idul Fitri? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fi akhiri waqtihi tariqan asahuha ala thalathati aqwal. Terkait dengan akhir waktu takbir di sholat Idul Fitri, maka ada dua cara. Yang paling sahihnya ada di atas tiga pendapat, tiga ucapan dari para ulama. Adharuha yang paling nampaknya, yukabbiruna ila ayyuhrimal imam bi sholatil Id. Mereka bertakbir sampai imam berihram. Maksudnya mengucapkan Allahu Akbar pada sholat Id. Jadi ketika imam sudah naik keluar, terus sholat Id, berakhir takbir pada sholat Idul Fitri. Berakhir takbir. Iya, itu ujungnya. Ada juga yang mengatakan ila ayyakhrujal imam ila sholah. Ada yang mengatakan sampai imam keluar saja. Tidak sampai menunggu takbirnya. Ada juga mengatakan kata beliau wasalid ayyafrogo minha, sampai imam selesai dari sholat. Walaupun ini kan tidak bisa kita takbir kalau imam lagi sholat. Iya kan? Iya. Maka yang paling ujungnya kata Imam Nawawi rahimahullah ketika imam Allahu Akbar untuk sholat Id. Paham kan? Dan untuk hati-hatinya adalah ketika imam sudah keluar dan mau sholat. Itu ujung dan waktu kita melakukan takbir pada sholat Idul Fitri. Pada sholat Idul Fitri. Sekarang sholat takbir pada Idul Adha. Apa hukum bertakbir pada sholat Idul Adha? Di hari kurban. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. La khilafa bainal ulama rahimahumullah. Fi anna takbir masyru'un fi idin nahr. Masya Allah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama rahimahumullah. Bahwasannya takbir itu disyariatkan pada Id kurban. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata wa amma takbir al-muqayyad fayusra'u fi Idul Adha bila khilaf. Li ijma'il ummah. Kata Imam Nawawi, adapun takbir yang terikat, yaitu takbir setelah sholat 5 waktu. Itu disyariatkan pada Idul Adha tanpa ada perselisihan berdasarkan kesepakatan umat. Ini juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata wa amma takbir fa innahu masyru'un fi Idil Adha bil ittifaq.
Adapun takbir maka sesungguhnya dia disyariatkan pada Idul Adha berdasarkan kesepakatan. Saya tambah lagi satu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Beliau berkata ittafaqal ulama ala annahu yusra'ut takbir akibas salawat fi hadil ayyam fil jumlah. Sepakat para ulama bahwasanya disyariatkan untuk bertakbir setiap setelah sholat di hari-hari itu secara umum. Maksudnya hari-hari nanti kita akan sebutkan. Hari-harinya itu hari apa? Kapan awalnya, kapan akhirnya. Sama dengan tadi pembahasannya. Kapan dimulai takbir pada Idul Adha? Dan kapan berakhirnya? Dan kapan berakhirnya? Para ulama kita rahimahumullah terkait dengan awal takbir pada Idul Adha itu ada 3 pendapat terkait dengan awalnya ini. Berbeda-beda mereka dalam memandang awal waktu bertakbir. Kita sebutkan sebagai faedah pendapat yang pertama katanya takbir itu dimulai dari sholat duhur di hari kurban. Dimulai di sholat duhur. Ini pendapat paling jauh nanti. Takbir itu mulai sholat duhur di hari kurban. Jadi kalau kita sholat id tadi pagi, kemudian sholat duhur siang, mulai di situ. Dan mereka katakan akhirnya sampai akhir hari tasyrik. Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhirnya kata mereka. Ini pendapat adalah merupakan pendapat Umar ibn Abdul Aziz. Juga dikatakan ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang terkenal darinya. Iya. Ini yang mereka katakan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, katanya mulai dari fajar hari Arafah. Mulai dari fajar hari Arafah. Tahu fajar hari Arafah ya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang tidak haji puasa Arafah. Mulai dari sholat subuh. Setelah sholat subuh di tanggal 9 kita misalnya sahur tadi. Kemudian sholat subuh. Mulai di situ awalnya. Sampai asar hari kurban. Jadi hanya 2 hari. Mulai tanggal 9 setelah sholat subuh. Kemudian sampai waktu asar hari tanggal 10 besoknya. Ini pendapat kedua. Dan ini katanya pendapat Abu Hanifah. Ini pendapat Abu Hanifah. Iya. Pendapat terakhir, pendapat ketiga. Takbir di hari Idul Adha dimulai dari subuh Arafah. Subuh Arafah berarti sama nanti tadi dengan pendapat kedua. Dimulai dari subuh Arafah ila akhir ayamit tasyrik. Sampai akhir hari tasyrik. Berarti takbir itu 4 hari. Mulai dari subuh Arafah tanggal 9, kemudian tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sampai akhir hari tasyrik, terbenamnya matahari di tanggal 13. Ini pendapat adalah pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Dari 3 pendapat ini, yang kuat adalah pendapat yang ketiga.
adalah pendapat yang ketiga. Yang mengatakan dimulai dari Fajar Arafah sampai akhir hari tasyrik. Pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ini juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Telah datang ucapan yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Kenapa bisa ini yang kita sahihkan? Kenapa ini dipilih oleh mayoritas? Mereka berdalil dengan hadis dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Dalam riwayat, hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah. Itu hari tasyriknya. Hari tasyriknya yang 3 hari. 11, 12, 13. Terus yang sebelumnya dalilnya apa? Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang tertentu, yang sudah ditentukan. Di dalam ayat yang lain dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud, wadzkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang dimaklumat, yang dimaklumi. Apa itu? Kata mereka, hiyal ashr. Inilah dibilang hari ke-10. Inilah disebutkan hari ke-10, berarti sudah ada hari tasyrik, kemudian hari ke-10. Kemudian hari ke-10. Demikian pula dimulai dengan hari Arafah, karena disitulah ya yang diawali di Fajar Arafah, juga dimasukkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala sebagai ayyamin ma'lumat. Sebagai ayyamin ma'lumat. Ini yang dikuatkan insya Allah awal waktu dan akhir dari takbir ketika sholat Id. Sekarang iya, tinggal apa lafaz-lafaz yang disunahkan untuk diucapkan ketika hari Id. Apakah fitri ataupun adha. Banyak riwayat dari sahabat Nabi SAW, lafaz-lafaz takbir kita boleh memilih mana saja yang dimudahkan. Dan boleh juga diucapkan semuanya. Telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi serba 2 kali ya. Enggak, bukan 3 kali. Kalau yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga sahih lafaz yang lain dari beliau, yaitu hanya kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 3 kali, kemudian diulang lagi. 3 kali diulang lagi, 3 kali diulang lagi. Di lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diulang-ulang. Lafaz Allahu Akbar. Kalau yang tadi sah juga dari Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini disebutkan. Kemudian sahih dari Abdullah ibn Abbas. Kalau itu tadi sahih dari Abdullah ibn Mas'ud. Sahih dari Abdullah ibn Abbas. Beliau bertakbir. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ulangi. Sahih dari Abdullah ibn Abbas. Lafaz takbir. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ulangi. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sahih dari Abdullah ibn Abbas. Kemudian sahih ya datang juga dinukil dari apa dibilang ini riwayat berikutnya dinukil dari Abdullah ibn Mas'ud. Hanya saja tidak sah penukilan dari beliau. Cuma sebagian ulama memakai ini juga takbir. Dari Abdullah ibn Umar. Beliau bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu. La syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi setelah Allahu Akbar 2 kali. Beliau membaca la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu. La syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Ini datang dinukil dari Abdullah bin Umar tapi sanadnya tidak sah. Tapi sanadnya tidak sah. Lafaz-lafaz ini adalah semua lafaz antum lihat yang ana sebutkan tadi itu dari sahabat. Tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Tidak ada penukilan sah takbir Nabi SAW. Semua takbir yang orang pakai sekarang itu dinukil dari selain Nabi. Maksudnya mulai dari sahabat sampai setelahnya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kan kita cuma diperintahkan untuk bertakbir oleh Allah. Kan ayatnya tadi kita sudah baca yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kan cuma dibilang dan hendaklah mereka bertakbir kepada Allah. Tapi lafaz takbirnya bagaimana? Tidak ada yang sahih dari Nabi. Sahih dari sahabat Nabi SAW itu pun berbeda-beda. Itu pun berbeda-beda. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wal mas'alatu laisa fihi nassun. Di masalah ini tidak ada nas jelas yang pasti. Yafsilu bainal mutanazi'in min ahlil ilm yang bisa memastikan hukum antara yang berselisih dari para ulama. Wa idza kana kadzalik, kalau seperti itu tidak ada nas jelas dari Nabi SAW. Yang ada cuma Allah perintahkan untuk kita bertakbir. Kalau seperti itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, fal amru fihi sa'ah. Maka perkaranya ada keluasan. Ada keluasan, yang penting antum takbir. Perkaranya ada keluasan. In syi'ta fakabbir syaf'an. Kalau antum mau takbirlah genap. Seperti tadi kan ada 2-2. Ada juga 3-3. Kalau antum mau silakan takbir genap. Antum bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian antum ucapkan setelahnya dengan lafaz yang lain yang datang dari Abdullah bin Mas'ud tadi. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu namanya genap-genap. Kalau antum mau kasih genap-genap. Iya.
Terus seperti juga tadi yang sahih dari Ibnu Abbas. Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Itu namanya genap. Karena dua. Dua. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Genap-genap. Terus kata beliau. Wa in syi'ta fakabbir witro. Kalau antum mau, boleh antum takbir ganjil. Seperti di masyarakat kan banyak ganjil. Mereka tiga dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa lagi itu? Kan mereka setelah takbir, takbir Allahu Akbar 3 kali. Dia bilang la ilaha illallah, terus Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar walillahi alhamd. Maksudnya takbir pertamanya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali antum takbir, witir, ganjil. Boleh. Terus beliau berkata wa in syi'ta witron fil ula wa syafa'an fil tsani. Luas. Kalau antum mau silakan ganjil di yang pertama, genap di yang kedua. Tidak ada masalah. Tidak ada aturan langsung yang bilang pokoknya takbir itu harus begini. Di awam kan kadang mengesankan harus seperti itu. Tidak. Tidak ada nas pasti dari Nabi bahwa harus seperti itu. Kita cuma dianjurkan untuk bertakbir. Antum mau pilih takbir yang mana? Boleh. Tidak harus itu saja. Boleh antum bilang Allahu Akbar 2 kali. Boleh Allahu Akbar 3 kali. Boleh juga Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua itu boleh dilakukan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fal amru fihi sa'ah. Dalam masalah takbir, antum diberikan keluasan. Antum diberikan keluasan. Ini ya dalam lafaz takbir dan ucapannya. Masalah terakhir, hukum takbir berjamaah. Ini masalah terakhir terkait dengan sholat id ya, dan takbirnya. Dalam masalah ini kita nukil ucapannya Syekh bin Baz saja ya, terkait dengan takbir berjamaah di sholat id atau malam id atau setelah id bagi Idul Adha. Beliau yaitu Syekh bin Baz beliau berkata dalam membantah ada salah seorang yang mengatakan yang bernama Ahmad bin Muhammad Jamal yang mengatakan ya akan boleh takbir berjamaah. Beliau berkata wa takbir al-jama'i muhdats bahwa bid'ah. Takbir berjamaah itu perkara baru, maka dia adalah bid'ah. Wa amalun nas idza khalafa syar'ul mutahhar wajaba man'uhu wa inkaruhu. Perbuatannya orang kalau menyelisih syariat katanya wajib diingkari dan wajib dilarang. Dia katakan li'annal ibadat tauqifiyah. La yasra'u fiha illa ma dalla alaihi dalil. Karena ibadah itu tauqifiyah. Artinya wajib kita berhenti di atas dalil. Tidak disyariatkan padanya kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil kitab dan sunnah.
Tidak disyariatkan padanya kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil kitab dan sunnah. Am aqwalun nas wa ara'uhum fala hujjata fiha. Beliau ingatkan, dan ini sebenarnya menjadi kaidah di semua masalah, bukan hanya di takbir berjamaah, tapi di zikir berjamaah, doa berjamaah, semuanya berlaku ini ucapan yang beliau nasihatkan ini. Li'annal ibadah tauqifiyah. Ibadah itu kita wajib berhenti berdiri di atas dalil. Tidak disyariatkan padanya kecuali apa yang ditunjukkan oleh kitab, Al-Quran, dan sunnah. Adapun ucapan manusia dan pendapat mereka, itu bukan hujah. Idza khalafatil adillatu syar'iyyah, apabila menyelisih dalil syar'i. Iya, apabila menyelisih dalil syar'i. Kemudian beliau berkata, wal masyru' ayyukabbirul muslim ala sifatil masyru'ah as-sabitah. Dia bilang, dan yang disyariatkan seorang muslim itu bertakbir di atas sifat yang disyariatkan, yang tetap bil adillah syari'iyah, dengan dalil-dalil syar'i tadi. Wahai takbir furoda, yaitu takbir sendiri-sendiri. Adapun kalau bertepatan suaranya sama-sama terangkat, tidak ada masalah, itu namanya tidak direncanakan. Ini tidak boleh ada seorang yang memimpin. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai, baru setelahnya Allahu Akbar, Allah, rame-rame. Satu orang dulu baru rame-rame, itu namanya jamaah. Iya. Jadi kata beliau, yang disyariatkan adalah bagi seorang muslim bertakbir dengan syariat, dengan lafaz-lafaz takbir yang diberikan keluasan itu. Wahya takbir furoda. Dia takbir dengan sendiri-sendiri. Terus belum menukil, beliau bilang, wa qad ankara takbir al-jama'i, telah diingkari takbir berjamaah ini, wa mana'a minhu, dan telah melarang darinya Samahatus Syekh Muhammad ibn Ibrahim, mufti Diyar Saudiyah. Telah dilarang takbir berjamaah ini oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, muftinya negeri Saudi. Cuman bagi orang yang boleh kan kadang bilang, itu negeri Wahabi. Bukan, ini bukan masalah Wahabi, ini masalah Nabi lakukan enggak takbir berjamaah? Iya. Tidak ada syariatnya, tidak ada dari kitab, tidak ada dari sunnah. Tidak ada dari sunnah. Telah dilarang. Dan wa asdaru fi dzalika fatwa, dan beliau keluarkan hal itu, dalam hal itu fatwa. Dan Syekh bin Baz beliau berkata, wa sadara minni fi man'ihi aksar min fatwa. Dan telah keluar dari saya akan tidak bolehnya takbir berjamaah lebih dari satu fatwa. Artinya banyak fatwa yang beliau keluarkan bahwa ini adalah tidak boleh seorang melakukannya. Tidak boleh seorang melakukannya. Iya. Dan ini apa yang beliau katakan ini tentunya adalah yang benar. Karena takbir itu adalah ibadah. Namanya ibadah harus ada dalilnya kalau mau dilakukan. Kita dianjurkan untuk bertakbir oleh Allah. Dan Nabi contohkan dalam hal itu para sahabat juga setelahnya tidak ada dinukil bahwa Nabi memimpin para sahabat untuk takbir berjamaah. Tidak dinukil juga dari Abu Bakar belum berid setelah Nabi untuk takbir berjamaah, tidak pula Umar, tidak pula Utsman, tidak pula Ali. Tidak ada dari penukilan dari sahabat mereka bertakbir berjamaah ketika bertakbir di sholat Id Adha atau Id Fitri. Ini selesai alhamdulillah masalah Id, dan nanti berarti kita akan masuk di pembahasan sholat gerhana insyaallah di pertemuan yang akan datang.
Kita cukupkan pembahasan, kita azan dulu. Bismillah, kita lihat sini ada pertanyaan. Ustadz, benarkah jika ingin memiliki anak harus hujan-hujan dulu lalu jima, maka akan dimudahkan untuk memiliki anak berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Masya Allah. Anda tahu ini ayat? Ini ayat Allah sebutkan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan untuk orang yang beriman yang mau punya anak. Orang mengingkari akan adanya pencipta. Mereka mengingkari, tidak percaya kalau ada yang mencipta. Maka Allah katakan di surat Al-Anbiya, kita bisa lihatlah ayatnya. Di sebelumnya itu Allah katakan, ini kan langsung potongannya. Sebelumnya kan, awalam yarul ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, bahwasanya dulu keduanya adalah sesuatu yang padu, yang satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Ini tentang orang kafir bercerita, Allah sampaikan. Orang kafir yang tidak percaya akan adanya yang menciptakan langit dan bumi. Dulunya satu, kemudian Allah pisahkan. Beda bumi, beda langit. Setelah itu baru datang ayat tadi. Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Segala sesuatu menjadi hidup. Maksudnya asal penciptaan itu dari air. Asal penciptaan dari air. Artinya ada yang mencipta. Asalnya sumbernya dari air. Tidak ada dalil bahwasanya kalau mau punya anak mandi hujan baru berhubungan. Tidak ada sama sekali dalilnya dari ayat ini. Tidak ada sama sekali. Kalau begitu jangan usah berhubungan. Kan Allah katakan kan, kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Kalau begitu enggak usah berhubungan. Kan kalau kena air hujan kita langsung hamil. Oh bahaya, laki-laki bisa hamil juga nanti. Jangan mandi hujan, bahaya. Nah, ini kan masalah kalau ayat ini dipakai, berarti setelah itu semua orang bisa hamil. Ada seorang gadis lagi naik motor kehujanan. Oh bahaya ini. Bisa hamil karena kena air hujan. Nah, ini benda sangat jauh sekali. Ini Allah kabarkan bahwasanya segala sesuatu itu asal penciptaannya dari air. Segala sesuatu asal penciptaannya dari air. Allah katakan, afala yu'minun. Terus kenapa mereka tidak beriman? Kan sambungannya, kenapa mereka tidak beriman? Itu yang ditanyakan, itu yang diuraikan. Bagaimana hukum mengucapkan alhamdulillah ketika ada atau ditimpa ujian dari Allah? Contoh saat ini kami belum dikaruniai anak dan selalu ditanya oleh teman, sudah berapa anak? Maka kami jawab, alhamdulillah belum ada. Masih diuji kesabaran oleh Allah. Iya. Terkait dengan ucapan itu bagus. Nabi kan SAW kata Aisyah, kalau belum ditimpa oleh nikmat, belum bilang alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau ditimpa oleh selain itu bukan nikmat, maka belum berkata alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau kita ucapkan ini sebenarnya lebih bagus daripada alhamdulillah belum ada. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu contoh yang bagus. Walaupun kalau kita bilang alhamdulillah sudah bagus, tapi kalau kita lengkapi alhamdulillah ala kulli hal belum ada, baru kita tambahkan dengan ucapan kita. Iya. Doakan kami Ustadz
dan seluruh kaum muslimin agar dimudahkan memiliki anak. Semoga dimudahkan. Semoga dimudahkan. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang lelaki, dia keluhkan katanya dia belum punya anak. Apa yang harus dia lakukan? Lihat pejaban Al-Hasan Al-Basri, dia tidak bilang mandi hujan. Ya, jadi dia bertanya, seorang lelaki datang bertanya, ya, bahwa dia belum punya anak. Apa yang harus saya amalkan? Al-Hasan Basri ulama besar. Menjadi rujukan umat di masanya. Dia bilang, kamu beristighfar. Ini bisa kita lakukan juga kalau kita sulit punya anak. Kamu bisa beristighfar. Dan ini ucapan beliau ini bukan ucapan kosong, kan memang ada dalilnya. Beliau sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Itu perkataan Nuh itu. Saya katakan kepada kalian, istighfarlah terhadap dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Itu pendalilannya. Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Dengan hujan yang banyak. Itu faedah pertama kalau beristighfar. Faedah kedua kata Allah, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan melapangkan kalian dengan harta dan anak keturunan. Jadi istighfar itu sebab kita diberikan anak keturunan. Sebab diberikan anak keturunan. Iya, semoga dimudahkan. Kemudian di sini dalam takbir zawaid, itu takbir tambahan. 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Apakah disyariatkan mengucapkan takbir saja atau dibarengi dengan mengangkat tangan? Iya. Disebutkan bahwa tidak ada penukilan dari Nabi belum mengangkat tangan. Di takbir tambahan 7 pertama, di 5 yang kedua. Cuman setelah sah dari Abdullah ibn Umar. Dan itu yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Karena pendapat sahabat hujah kalau tidak menyelisih dalil dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Ibnu Umar tidak ada sahabat yang menyelisihinya dan beliau juga tidak menyelisih dalil. Bahwa beliau mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat id. Setelah 1 Allahu Akbar tentunya angkat tangan kalau takbiratul ihram. Kemudian takbir 7 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar angkat tangan. Itu pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Bagaimana cara yang benar memahami hadis ini? Ya, lafadznya sudah jelas. Bahwa Allah itu tergantung sangkaan kita. Kalau kita bersangka baik, maka baik. Kalau kita bersangka buruk, maka buruk. Ini anjuran dari Allah bahwa kita ini di dalam kehidupan ini harus selalu bersangka baik. Apapun yang terjadi. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, baik juga, alhamdulillah. Karena musibah juga baik untuk kita. Memang pahit, mungkin dirasa, tapi itu baik buahnya. Baik hasilnya. Jadi itu yang kita harus tanamkan. Kita harus selalu bersangka baik kepada Allah, tidak boleh berkeluh kesah. Atau seperti contoh yang disebut oleh Nabi SAW, ada orang yang sudah berdoa banyak, tapi belum dikabulkan. Dia bilang, da'autullah walam yastajib li. Saya sudah berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan. Itu termasuk bersangka buruk. Tidak boleh. Kita disuruh berdoa saja dan pasti Allah kabulkan.
Ya, hanya saja cara pengkabulannya itu modelnya ada 3. Kadang dikasih apa yang kita minta, kadang dipalingkan dari perkara yang lebih berbahaya, kadang juga disimpan untuk kita untuk di akhirat. Untuk di akhirat nanti baru dikasih. Nanti baru dikasih. Makanya bersangka baik itu kita hanya berdoa saja, kita bersangka baik kan pasti Allah kabulkan. Bolehkah kita bertakbir ketika menjadi imam pada sholat berjamaah menggunakan mic pada hari-hari tasyrik? Kalau itu akan mengganggu yang lain, iya. Maka masing-masing takbir biasa. Dan kalau memang ya dia mau menampakkan syiar takbir, boleh. Tapi dengan syarat bukan karena mau memimpin jamaah. Dia takbir terus, bukan dia takbir baru nanti berhenti. Tunggu orang bertakbir setelahnya. Tunggu orang enggak. Dia bertakbir terus pakai mic itu. Orang ikut ataupun tidak. Orang ikut ataupun tidak, wallahu alam. Di kampung Ustadz dia bertakbir sampai 3 hari setelah sholat id. Bolehkah Ustadz melakukan demikian? Id apa? Kalau Idul Adha kan boleh. Kan dia hari id tanggal 10, 11, 12, 13 kan boleh sampai 3 hari setelahnya. Kalau Idul Fitri enggak boleh. Kalau Idul Fitri enggak boleh. Kan dia hanya hari malam id paling cepat. Malam id sampai imam keluar. Sampai imam keluar. Apa Ustadz ketika diperhadapkan mungkin dengan 2 perkara ya. Maka mana yang didahulukan antara pergi melayat orang meninggal hingga mengantarnya ke kuburan atau menghadiri undangan walimahan. Ketika diperhadapkan maka lakukan yang bisa dilakukan kalau memang tidak bisa diketemukan. Kan dua-duanya sama-sama hak muslim alal muslim. Sama-sama. Makanya kalau bisa dikompromikan, kita pergi dulu sholat jenazah kemudian antarkan setelah itu walimah. Kan bisa dikompromikan kalau memang masih ada jamnya setelahnya. Undangannya misalnya anggaplah dari jam 10 sampai asar. Kan masih bisa. Sholat jenazah, antarkan, pulang, alhamdulillah sudah lapar, bisa makan. Atau bisa juga misalnya walimahannya kan jam 10 undangannya, kita pergi hadiri walimah. Setelah itu pergi ke jenazah untuk mensolati sholat di sholat jenazah, kemudian kita antar. Kalau bisa dikompromikan, tidak usah dipertentangkan. Tidak usah dipertentangkan. Iya. Apa hukum seorang imam sholat mengeraskan suara ketika berzikir sehabis sholat fardu? Tidak ada masalah kalau dia keraskan. Sebagian yang dikeraskan oleh Nabi SAW. Seperti Nabi keraskan takbirnya. Kalau beliau sholat, setelah sholat beliau kadang keraskan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia keraskan sebagiannya dan dia jaharkan sebagiannya. Dia kecilkan sebagiannya. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW, belum jaharkan, belum keraskan semua dikirnya setelah sholat 5 waktu. Apa hukum mencium kening jenazah saat melayat sebagai bentuk penghormatan kepada mayat? Ya, hukum menciumnya boleh. Abu Bakar mencium Rasulullah ketika meninggal. Ya, boleh menciumnya. Sunnah apa saja yang dilakukan saat melayat ke rumah keluarga? Ya, kita mendoakan
yang meninggal, menasehati yang ditinggal, supaya mereka bersabar dan tidak berkata kecuali yang baik saja. Itu kan dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita datang pada saat dia baru meninggal dan matanya masih terbuka, sunnah kita tutupkan matanya. Sunnah kita tutupkan matanya. Baru dan mendoakannya. Kalau sudah, maka kita datang mendoakannya dan menasihati keluarga untuk bersabar dan tidak berucap kecuali yang baik. Itu kan dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahualam. Saat masbuk, kapan melanjutkan atau menyempurnakan rakaat solat? Apakah setelah salam pertama imam atau selesai salam kedua? Selesai salam kedua lebih sempurna. Walaupun kalau dia berdiri setelah salam yang pertama, boleh. Walaupun dia berdiri setelah salam pertama, boleh. Karena dengan salam pertama, kita sudah selesai dari mengikuti imam. Tapi kalau dia tunggu sampai imam salam kedua, karena ini sunnah imam mengucapkannya, maka kita tunggu lebih bagus. Lebih bagus, wallahualam. Apakah ada sunnah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada sholat 2 rakaat sebelum subuh? Iya, sunnah hal tersebut. Nabi SAW membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah di rakaat kedua. Di rakaat kedua pada sholat subuh. Apakah merupakan sunnah membaca surat Al-Kafirun pada sholat maghrib? Ya, wallahualam. Nanti bisa dilihat bacaan-bacaan Nabi SAW pada sholat. Secara umum, bahwa Nabi SAW di sholat maghrib beliau kebanyakan membaca Qisar Al-Mufassal. Karena Nabi kalau sholat 5 waktu, beliau tidak baca surah-surah panjang. Beliau itu membaca kalau sholat 5 waktu ini beda sholat sunnah. Kalau sholat 5 waktu, kebanyakan bacaan Nabi SAW di surat-surat Al-Mufassal. Surah Mufassal itu mulai dari Qaf sampai An-Nas. Itu namanya surah Mufassal karena banyak pemisahnya. Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang memasukkan surah Al-Hujurat. Jadi atas pendapat itu berarti dari Al-Hujurat sampai kan Hujurat Qaf. Dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu kebanyakan bacaan Nabi di sholat 5 waktu. Kemudian surah Mufassal itu terbagi 3. Ada Tiwal Al-Mufassal, ada Ausat Al-Mufassal, ada Qisar Al-Mufassal. Ada yang panjang, ada tengah, dan ada pendek. Ada pendek. Panjang itu dari Qaf atau tadi dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Yaitu akhir juz 29. Itu dianggap panjang. Iya. Kemudian Nabi SAW, kemudian ausatnya, pertengahannya dari An-Naba sampai Ad-Duha. Pertengahannya, tidak panjang, tidak pendek. Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian kisornya, surah-surah paling pendeknya adalah dari Alam Nasrah, Al-Insyirah, sampai An-Nas. Sekarang Nabi di sholat maghrib kebanyakannya di Qisar Al-Mufassal. Kalau sholat maghrib beliau sering membaca Qisar Al-Mufassal. Kalau di sholat maghrib. Qisar maksudnya mulai dari Alam Nasrah sampai An-Nas. Itu kebanyakan bacaan Nabi SAW di sholat maghrib. Di sholat maghrib. Imam harus tahu ini yang supaya dia imam di atas sunnah. Bukan sekedar murojaah hafalan. Bukan sekedar murojaah hafalan. Karena bagus itu kalau imam
sesuai dengan yang Nabi baca. Itu indah. Dapat pahala imam, dapat pahala ikut sunnah. Dapat pahala ikut sunnah. Nabi SAW di sholat subuh rata-rata membaca tiwal al-mufassal. Yang panjang-panjang, yaitu mulai dari Al-Hujurat sampai tadi Al-Mursalat. Kalau di subuh. Kalau di sholat subuh. Sementara duhur asar, beliau sering membaca Ausat Al-Mufassal. Yang pertengahannya. Di sholat duhur. Kadang imam-imam di masjid sekarang kita lihat karena mereka kadang hanya hafal Quran, tidak punya fikih. Tidak punya fikih. Bahkan seharusnya kan dia wajib mempelajari fikih imam. Seharusnya kalau dia menjadi imam. Tapi banyak orang hanya sekedar dia hafid, dia gelar dirinya ini al-hafid, imam. Rata-rata sholat 5 waktu dia baca surah-surah panjang. Bahkan dia merojah hafalannya. Dari Al-Baqarah, jadi dalam setahun itu sampai dapat Ramadan, itu dia urut dari Al-Baqarah, dari setelah Ramadan, Al-Baqarah naik terus, itu yang dia baca. Itu yang dia baca, itu karena kebodohan. Nabi tidak baca surat Al-Baqarah, iya, lengkap kecuali sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah. Iya, itu jarang Nabi menyelisihi. Itu pun kalau belum menyelisihi, itu pun masih terputar di sholat 5 waktu itu di mufassal. Di mufassal. Misalnya kadang Nabi baca di sholat maghrib At-Tur. Surat At-Tur itu kan tiwal. Tapi belum terkadang belum baca. Adapun yang rutinnya, yang biasanya itu enggak seperti itu. Ini yang seharusnya ditahu oleh orang-orang yang menjadi imam. Takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Apakah hanya berlaku di sholat Idul Adha atau di Idul Fitri juga? Kan sholat di Idul Fitri kan hanya di sholat subuh. Kan begitu dari setelah sholat subuh sampai ke lapangan. Iya kan? Kan enggak ada faedahnya bertanya apakah juga berlaku di sholat 5 waktu. Kan dia enggak berlaku di sholat 5 waktu. Kan pendapat yang paling panjangnya adalah terkait dengan Idul Fitri ini. Mulai dari terbenamnya matahari, malam Id. Berarti kan tidak ada sholat 5 waktu. Yang ada cuma maghrib, isya, subuh. Kan seperti itu. Ya, seperti itu yang disebutkan. Mana yang lebih utama antara berbakti kepada kedua orang tua atau menuntut ilmu? Kalau orang tua minta kita untuk berbakti kepadanya, menjaganya, dan membantunya, maka utama kita ke orang tua. Kita utama berbakti kepada orang tua. Tapi kalau orang tua suruh, utama kita belajar. Karena belajar juga kalau orang tua suruh termasuk berbakti kepada orang tua. Termasuk berbakti kepada orang tua. Adakah larangan membawa uang ke dalam kamar mandi atau WC? Tidak ada. Tidak ada hadis dari Nabi SAW. Membawa, bahkan kadang wajib kita bawa. Daripada kita simpan di luar. Sebentar ada luka. Kan? Iya kan? Para ulama membicarakan bagaimana membawa buku-buku yang ada zikirnya ke dalam WC. Ya kalau disimpan di luar akan dicuri. Bawa, menjaga harta. Apalagi uang. Apalagi uang. Mereka juga bicarakan tentang ini, tentang uang yang ada lafaz Allahnya. Boleh nggak dibawa di WC? Mereka bilang boleh, kalau kita simpan di luar akan dicuri. Ya kalau tidak ada lafaz Allahnya, tidak ada diragukan bahwa boleh dibawa. Itu kan dibicarakan tidak boleh dibawa atau boleh dibawa kalau ada lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah. Iya. Apa hukum memakai pirang selain warna hitam? Apakah haram atau makruh? Boleh, tidak haram, tidak makruh. Memakai pirang selain warna hitam, boleh. Karena Nabi cuma melarang kita mendekati yang warna hitam. Boleh seorang pirang
selain warna hitam. Coklat, biru, kuning, merah, boleh. Iya, boleh dia pirang. Yang penting jangan yang warna hitam. Jangan yang warna hitam. Dan apakah hukum jika anak izinkan istri untuk memakai pirang? Tidak apa-apa, boleh. Siapa tahu kita suka, suka kalau ganti warna rambutnya istri. Tidak apa-apa, itu kan termasuk hias. Termasuk dia berhias dan hiasan yang mubah. Boleh, yang penting jangan yang hitam. Itu tadi. Boleh istri kita berpirang pink. Iya, tidak ada masalah. Iya, tapi untuk kita di rumah, bukan untuk di luar. Untuk kita di rumah atau dilihat oleh saudari-saudarinya yang sama semuslimah. Muslimah. Tidak apa-apa, dibolehkan. Sudah benarkah susunan kalimat ini? Hiya ukhti tilka ustad. Ya ukhti tilka ustad. Ini bahasa Indo yang diarabkan ini. Iya. Iya. Karena masalahnya hiya ukhti tilkal ustad. Apa yang kita maukan artinya nih? Karena ukhti pakai ya, terus tilkal ustad. Siapa yang punya pertanyaan? Nah apa kan kalau salah dibenarkan. Siapa tahu kita salah tulis. Siapa? Di Ahmad ya? Hmm? Hmm? Kasih hadiah ya? Siapa yang kasih kita? Oh enggak. Kalau ini kan terjemahan gini. Ya ukti, dia saudara, dia saudariku. Tilka ustad, itu ustad. Dia saudariku, itu ustad. Itu kalau pakai ya. Tapi kalau dia maunya misalnya, hiya uktu tilka ustad. Bukan ukti, uktu. Hiya uktu tilkal ustad. Dia saudarinya ustad itu. Dia saudarinya ustad itu. Jadi kita tulis, hiya uktu tilkal ustad. Ustadnya pakai al. Nah, itu susunan yang benar. Tapi kita kan tidak tahu dia mau ini artinya apa. Dia mau artinya apa. Wallahu alam karena orangnya tidak mengaku juga. Rokok itu haram. Bagaimana hukumnya jika jika seseorang menjual rokok dan belanja di toko yang menjual rokok? Nah, tunggu dulu ini ada 3. Rokok itu haram, betul? Mungkin sudah kita dengar jawaban sebelumnya. Bagaimana hukumnya jika seorang menjual rokok? Haram juga. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, haram harganya. Haram harganya. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Allah haramkan lemaknya. Tapi akhirnya mereka cairkan, baru mereka jual minyaknya. Itu orang Yahudi dilaknat. Karena seperti itu. Dia hila, tipu daya, menipu Allah. Ya Allah itu kalau haramkan sesuatu, haram harganya. Jadi kalau kita bilang rokok haram dan itu memang iya disepakati oleh ulama. Rokok itu haram, maka harga rokok juga haram. Terus sini mungkin pertanyaannya bagaimana hukum belanja di toko yang menjual rokok? Kita belanja apa? Rokok atau yang lain? Apa yang kita beli? Kalau beli rokok haram. Tapi kalau beli yang lain, tapi kebetulan toko itu juga penjual rokok, yang kita beli barang mubah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena jualan lain tidak haram karena dia menjual rokok. Jualan lain tidak haram karena dia menjual rokok. Wallahu alam.
Apa hukumnya yang didapatkan di dunia dan di akhirat bagi orang yang mengadakan perayaan 1 tahun kematian keluarganya? Subhanallah, kejam ini pertanyaannya. Iya. Hukumnya di dunia dan di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim." Kata Allah, hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintah Rasul yang diajarkan oleh Nabi. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih itu Rasul, yang keluar dari perintah dan larangannya. Antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah ini di dunia. Fitnah di sini kata para ulama az-zaik, kesesatan, hati tertutup. Di akhirat au yusibahum adabun alim, atau ditimpa oleh siksaan yang menyakitkan. Ini bagi setiap orang menyelisih Rasul. Setiap orang menyelisih Rasul. Iya, itu yang disebutkan di antara ayatnya. Apakah ada bacaan atau wirid pada setiap takbir tambahan dalam sholat id? Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Kecuali setelah takbir pertama, kita boleh baca doa iftitah. Karena di sholat 5 waktu, setelah takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Adapun selain takbir pertama, tidak ada sahih dari Nabi SAW. Kecuali hanya takbir saja, wallahu alam. Apa hukumnya bersedekap saat iktidal? Beristighfar atau bertakbir setelah salam dalam sholat. Mengucapkan tamhid saat bersin dalam sholat. Tamhid. Tahmid. Tamhid itu buku belajar ngaji. Iya. Kemudian mengucapkan tadi ya tahmid bukan tamhid saat bersin. Bermain HP pada saat taklim. Wah, banyak ini. Apa hukumnya bersedekap saat iktidal? Diperselisihkan. Hal tersebut dan perselisihannya hanya satu dalil porosnya. Makanya hal tersebut para ulama berselisih dari dulu sampai sekarang. Memang hadisnya, lafaznya cuma dikatakan sumair pak, sumair pak. Ya, kemudian dia bangkit dari rukunya hatta ya'uda kulla faqarin makanah. Sampai setiap persendian itu kembali ke tempatnya. Ini hadis dipakai berdalil oleh orang kembali setiap persendian ke tempatnya, katanya ya ke bawah. Ada juga mengatakan ya kembali seperti sebelum ruku. Yaitu bersedekah. Bersedekah. Dalam hal ini memang diperselisihkan dari dulu. Apakah kembali bersedekah atau kembali diturunkan. Ada mengatakan kembali diturunkan karena kalau kita bersedekah berarti belum kembali persendiannya. Ada mengatakan enggak, kembali maksudnya kembali sebelum keadaan sebelum ruku. Pakai satu dalil hal tersebut. Wallahualam mana yang kuatnya. Beristighfar apa hukumnya? Berarti beristighfar atau bertakbir setelah salam dalam sholat. Sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya kita beristighfar. Karena dinukil dari Nabi SAW beliau beristighfar 3 kali. Kemudian baru membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sunnah. Demikian pula bertakbir. Sahih dari Abdullah ibn Abbas bahwa beliau mengetahui bahwa Nabi selesai sholat dengan suara takbir. Kemudian apa hukumnya mengucapkan tahmid saat bersin dalam sholat? Kalau dalam sholat tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin. Ya, ketika kita bersin.
Apa hukum bermain HP saat taklim? Hukumnya rugi. Ya, rugi. Iya, orang datang taklim mau dapat faedah, ya main HP, ya rugi. Rugi, tidak dapat ilmu. Tidak dapat ilmu. Nah, itu bisa dianggap berpaling dari ilmu. Bisa dianggap berpaling dari ilmu. Dan berpaling dari ilmu itu, siapa yang berpaling darinya, Allah akan berpaling juga darinya. Allah akan berpaling juga darinya. Ketika masuk Idul Adha atau Idul Fitri, sebagian para sahabat memasuki pasar-pasar dan bertakbir. Apakah itu juga takbir tidak dari Nabi? Iya, tidak. Cuman mereka takbir mutlak. Kan dalilnya cuman ayat itu tadi. Bertakbirlah kepada Allah. Jadi mereka masuk di pasar-pasar, mereka takbir juga. Karena takbir dalam itu tuh ada dua. Ada takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu. Ada takbir muqayyad, terikat dengan waktu. Setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu. Dan apakah hal tersebut disyariatkan? Iya. Ketika sahabat yang melakukan itu disyariatkan. Kenapa? Karena mereka yang menemani Nabi. Yang mereka lakukan itu bisa saja dari Nabi SAW. Karena berdasarkan pendapat yang kuat bahwa ucapan sahabat kalau tidak menyelisih dalil maka itu hujjah. Itu namanya dalil. Itu namanya dalil. Ingat ucapan sahabat. Adapun setelah sahabat sepakat bukan dalil. Sepakat bukan dalil. Satu lagi kita jawab. Sini masih banyak pertanyaan kalau kita ikuti ini akan lama sekali. Di masjid dekat rumah saya ada taklim ba'da subuh yang diisi oleh ustaz-ustaz dari titik-titik dan dari jamaah titik-titik. Apakah boleh saya keluar dari masjid untuk tidak mendengar mereka? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, apalagi yang disampaikan adalah kesesatan. Wajib kita keluar. Wajib kita keluar. Iya, hal tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan apa yang kita ambil di malam hari ini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.